Sekarang dia ingin melindungi uang dia sendiri, nggak bisa dia serahkan lagi ke orang tuanya karena dia sudah sering dikecewakan. Karena pernah ya uang dititipkan 10.500.000 untuk nyicil mobil, tapi uang itu digunakan sama ayahnya. Setelah uang hasil jeripayahnya sebagai penyanyi dihabiskan oleh Joko Suyoto ayahnya untuk bermain judi online, serta gaya hedon ibu sambungnya Siti Mujayana di Banyuwangi, Jawa Timur, kini Joko Suyoto meributkan uang senilai 10 miliar rupiah yang diklaim milik Farel, namun dipegang dan dicurigai dipakai oleh manajernya Muhammad Rais. Diungkit mengenai uang 10 miliar hasil menyanyi Farel, Rais pun buka suara. Manajer Farel ini menyebut uang sebesar itu masih perkiraan, bukan angka tetap keseluruhan penghasilan Farel. Uang itu pun dihitung dari awal karir Farel viral sebagai penyanyi hingga terkenal, ditambah lagi dari pendapatan kontrak iklan. Saya nggak akan angkat bicara soal itu, karena itu di luar, karena saya belum punya hak pada saat itu. Jadi saya nggak akan bicara hal itu. Soalnya ketika dia dipegang sama manajer yang lama itu saya belum ada di situ. Tapi saya tahu angkanya Farel berapa. Oh, udah berkurang sih Mas. Maksudnya sekarang kan job of air kan jarang ya. Paling saya nanti ada on air di TV atau bikin kolaborasi. Tapi intinya Farel itu masih tetap masih bisa berkarya. Dan ketika Farel itu nggak ada uang pun nggak masalah. Dia masih tetap bisa makan enak di sini sama saya. Masih tetap sekolah di sekolah yang bagus. Karena saya akan support dia. Tapi kan Farel saat ini tuh ngomong dia nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan dia masih kecil. Sekarang dia ingin melindungi uang dia sendiri. Nggak bisa dia serahkan lagi ke orang tuanya karena dia sudah sering dikecewakan. Karena pernah ya uang dititipkan 10.500.000 untuk nyicil mobil, tapi uang itu digunakan sama ayahnya. Dia mungkin ada kembali lagi ada dorongan dari belakang yang ayo bikin huru hara apa nih biar nama Mas Rais itu tercoreng, soalnya nama kita udah tercoreng, mungkin begitu. Padahal yang mencoreng nama mereka yang mereka sendiri, yang bicara ke podcast ya anak mereka sendiri. Farel Prayoga. Yang pertama, ayahnya masuk penjara kasus judol. Ya. Jadi dari situ salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan ya, motor itu dijual kemarin itu motor itu di Jakarta. Terus ayahnya minta motor, bukan Farel yang kirim, saya yang kirim karena Farel lagi sekolah. Akhirnya saya kirim terus dijual di sana. Dan Farel itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan sebaik itu Farel, seorang Farel Prayoga itu di saat dia merasa ya maaf cakap dizolimi gitu ya. Tapi dia sangat baik, masih tetap transfer, bahkan 2 hari yang lalu udah transfer lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Rais, maksud gue tuh sudah sering kali saya bicara. Saya itu minta bukti aja omongan kamu, ya toh. Minta bukti yang kamu bilang penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10 M. Dan juga yang diabain keluarga. Saya minta bukti omongan kamu, biar nggak asal ngomong aja. Gitu loh. Dan juga yang kamu bilang transfer ke saya, yang kamu bilang sama netizen sekian banyak sekali, ratusan juta lah kamu bilangnya. Buktikan, sepil lah, kirim bukti transfernya. Itu yang saya mau itu. Karena kamu ngomong seperti itu harus ada bukti Rais. Jangan asal ngomong penghasilan Farel sekian dihabiskan orang tuanya sekian. Jangan ngomong gitu. Kamu ngomong itu harus ada buktinya. Gitu loh. Saya yang minta sama kamu bukti omongan kamu itu benar apa enggak. Kamu kok malah nyuruh ngeprint HP saya, ATM saya. Gitu loh. Saya tuh minta bukti omongan kamu itu bahwa penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10 M. Ya toh? Terus yang dihabisin keluarga banyak. Buktikan. Gitu loh. Kamu tak kasih tahu sama sekali ya. Nggak ada orang di belakang saya, nggak ada. Cuma istri dan anak-anak saya. Kenapa sampai saya buka seperti ini? Karena saya merasa kamu rugikan. Gitu loh. Kamu terlalu menjelekkan keluarga saya, ya. Gitu loh. Kamu cari enaknya sendiri. Orang netizen nggak tahu Rais, nggak tahu sebenarnya orang netizen itu. Dia mungkin
maki-maki aku, nggak apa-apa, silakan. Betul, nggak apa-apa. Cuma saya ini ingin tahu aja bukti dari omongan kamu itu, yang tentang kurang lebih 10M dan yang saya pakai puluhan hampir ratusan. Kamu jangan libatin orang aja, orang ada di bangsa yang nggak ada, betul nggak ada. Itu inisiatif dari hatiku, karena aku merasa kamu rugikan sebagai orang tua. Kamu cerita di netizen begini, Pak Joko begini, banyak yang cerita. Kamu mau cerita tentang kebusukan saya, oke, silakan, monggo, tak kasih jalan. Betul, nggak apa-apa. Dan semua orang ngerti. Cuman tolonglah, yang kamu omongkan itu buktikan. Dan juga kalau soal viral nggak apa-apa. Saya dari dulu soal viral sama kamu itu nggak pernah bahas itu. Iya toh, awal mula seperti itu. Cuman aku sering kali ngomong sama kamu. Pernah aku ngelarang. Kalau kamu Pak Jokowi, oke bro, support terus viral. Saya ngomong gitu sama kamu. Iya toh. Cuman aku sering kali juga bilang, bro, kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya. Kalau soal kerjaan kamu, saya pun nggak mau tahu. Yang penting kamu kerjaan kamu lakukan, nggak apa-apa. Sudah sempat viral, oke. Tapi kamu jangan injak keluarga saya. Saya sering bilang sama kamu harus tahu kerjaan kamu. Begitu toh. Karena sekarang kamu sudah merasa, aku merasa kamu rugikan. Itulah akhirnya saya begini. Tadinya saya nggak mikir seperti itu bro. Tapi tak lihat tiap hari di dalam podcastmu, ya Allah, gitu loh. Terlalu sekali itu, betul-betul terlalu. Makanya itu buktikanlah omongan kamu. Jangan aku yang kamu suruh ngeprint. Mau kamu yang bicara seperti itu, kok aku yang kamu suruh ngeprint. Makanya kamu kalau ngomong itu harus ada buktinya. Jangan asal ngomong. Gitu loh. Soal ATM-nya Farel, punya busit, itu bikinnya 1 hari, nggak 1 hari lah, sebentar bikin di rumah. Pegawai bank datang ke rumah, bikin ATM-nya di rumah, saya nggak datang ke bank. Itu bareng. Waktu itu nggak ada yang punya ATM. Kalau nggak percaya tanyain Farel. Pegawai bank datang ke rumah, bikin ATM di rumah. Sekarang gak usah panjang lebar, buktikan aja omongan kamu, yang kamu omongin ke netizen, yang kamu ke media, yang kau bilang ada kurang lebih 10M, banyak sekali pokoknya yang dia bikin keluarga, itu buktikan. Dan juga yang saya pakai, kamu bilang sama netizen di media, uang kamu yang saya pakai itu puluhan hampir ratusan, itu buktikan. Saya cuma mau itu aja lah. Kalau memang saya betul-betul seperti itu, atau keburukan saya yang katanya kamu sepil aja, tak tunggu. Betul, enggak apa-apa. Saya tuh nggak perlu lah kamu kasihani. Kalau kamu yang punya hati, punya kasihan, nggak mungkin kamu menginjak keluarga aku seperti ini. Sampai saya seperti ini, nggak mungkin. Karena kamu itu sengaja mau menghancurkan, nggak ada rasa kasihan. Oke lah, sekarang nggak usah mikir kasihan kamu sama saya. Tak tunggu lamuan kamu itu, buktikan setiap yang kamu omongin. Jangan kamu balikkan perkataanmu, aku yang kamu suruh ngeprint, sedangkan kamu yang bicara seperti itu. Oke, gitu aja wes, tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.